Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya jaddi Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibil busra salatan tubassiruna biha bis-sakinah bisihhatul afiyah. Amin. Wa salatan tubassiruna biha ala walidina warhamhuma kama rabbayani, wa salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimin wa talabatana wa talibatina min lailati hada ma'a Rasulillah. Amin. Ila yaumil barzah ma'a Rasulillah. Amin. Ila yaumil mahsyar ma'a Rasulillah. Amin. Ila yaumil hisab ma'a Rasulillah. Amin. Ila yaumil mizan ma'a Rasulillah. Amin. Ila al-haud al-kawthar ma'a Rasulillah. Amin. Ila siratil mustaqim ma'a Rasulillah. Amin. Ila jannatil firdaus insyaallah, insyaallah ma'a Rasulillah. Amin. Wa ma'a sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ma'a sayyidina Umar ibni Khattab wa ma'a sayyidina Utsman ibni Affan wa sayyidina Ali ibni Abi Talib wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa kullu tabi'in wa kullu tabi'it tabi'in wa kullu awliya wasyuhada wassalihin, amma ba'du. Ini tasbih. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang berada di tempat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati tanpa terkecuali, khususnya penyelenggara acara peringatan Maulid di masjid ini, seluruh panitia, baik itu pembina masjidnya, penasehat masjidnya, bidang dakwah masjid ini, dan seluruh bendaharanya, dan siapapun yang berjuang untuk memperingati sehingga suksesnya peringatan Maulid di malam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada di sini Pak Imam dan imam, seluruh imam-imam yang ada di sini. Minta maaf kalau saya tidak sebut namanya satu persatu. Pamoporanga, dempengi, karena saya agak sulit menghafal nama. Maafkan. Lebih bagus kita akrab melalui hati, iya, daripada akrab orangnya tapi tidak akrab hatinya. Betul atau tidak? Iya. Dan juga yang saya hormati para aparat pemerintah yang insya Allah akan menjaga rakyatnya, melayani rakyatnya, baik itu dari kepolisian, Polri atau TNI, Babinsa, semuanya tanpa terkecuali. Dan juga di sini ada Ibu Lurah, ya. Ada Ibu Lurah, ada RT, RW, apa lagi? Ya, PPM. Semuanya ya, tanpa terkecuali, pemokoran. Dan juga ada ini barusan yang kita dengar sama-sama, majelis burda, salawat ya. Masya Allah, ibu-ibu, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur ke semua. Oh, ada juga yang masih muda, ya. Tanpa terkecuali semuanya, dan seluruh tetangga-tetanggaku, kita semua ini bertetangga gitu.
Ya, karena saya lahir di Kandia aja. Alhamdulillah. Tanpa terkecuali, kalau ada mungkin yang tidak saya sebut, ada juga Ustadz yang barusan membaca Quran, yang biasa kita ketemu di Masjid Al-Markas ya. Masya Allah. Tanpa terkecuali, dan juga Ustadz yang selalu menghubungi saya, memperhatikan saya sampai saya berada di masjid ini. Alhamdulillah. Hadirin hadirat seluruh umat Rasulullah. Kayaknya bagus kita tarik mic yang satuan. Iya. Sama ini suara dalam, suara luar. Tapi sebelum kita lanjut, kita sama-sama bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha. Kita dilarang untuk melarang perkara baik yang dilaksanakan, membaca maulid yang dianjurkan, para ulama yang menegaskan. Salatullah salamullah ala Taha. Allah berfirman dan Rasul bersabda, banyaklah bersolawat kepadanya, turunlah rahmat, ampunan dosa, balasan dari Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala Taha. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menggerakkan pertemuan ini. Segala puji bagi Allah yang menggerakkan hati kita, yang meringankan langkah kita sampai kita mau bersama berkumpul memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah, di tempat yang paling berharga, yaitu masjidnya Allah. Siapapun yang hatinya nyaman berada di masjid, insya Allah dia akan selalu istiqomah solat berjamaah di masjid. Siapapun yang merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, perdamaian ketika berada di masjid, insya Allah akhir hayatnya Allah berikan hadiah husnul khotimah, mati yang baik, dengan cara yang baik, di lokasi yang baik, dengan orang-orang yang selalu mendoakan dengan doa-doa yang terbaik. Alhamdulillah. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita cara bertetangga dengan cara yang baik, cara mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik. Beliaulah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita cara anak berbakti kepada orang tuanya, cara menantu memperhatikan mertuanya, cara pasangan yang memperhatikan satu sama lain, caranya ipar menjaga silaturahim agar tidak merusak rumah tangga saudaranya, dan cara-cara yang baik semua ada dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga membaca sejarahnya Nabi Muhammad wajib hukumnya. Kenapa? Karena seseorang akan terhindar dari apapun jenis musibah, baik itu musibah karena rusaknya akhlak,
insya Allah akan selamat selama masih mau mempelajari sejarah biografinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perkumpulan ini sesuai dengan tema berbakti kepada orang tua agar menjadi umat Rasulullah yang terbaik. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan tema ini, ada amanah yang beberapa hari yang lalu saya dapat amanah dari guru saya di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau amanahkan setiap ada peringatan Maulid, apapun temanya, tetap jelaskan apa itu Maulid. Jadi sebelum saya jabarkan tema yang sekarang ini untuk berbakti kepada orang tua, yang perlu saya sampaikan adalah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa para ulama termasuk Syekh Ramadan Al-Buti, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahkan para ulama-ulama pakar-pakar dalam sejarah, khususnya dalam sejarah biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan, menjabarkan, menerangkan bahwasanya peringatan Maulid ini semuanya berhubungan ada di dalam Al-Qur'an. Kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad ada di dalam Al-Qur'an penjelasannya. Semuanya lengkap di dalam Al-Qur'an. Tapi yang perlu saya sampaikan dulu sekarang, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita sesuatu amalan baik untuk orang tua kepada anaknya. Orang tua kepada anaknya. Apa itu? Akikah. Kita tahu akikah, Ibu. Oh, Ibu, jangan dulu cerita, Ibu. Perhatikan dulu. Tapi kita tahu apa itu akikah? Tahu? Akikah atau akikah kita tahu? Perintahnya siapa itu akikah? Nanti nyambung nanti tentang peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang harus saya jelaskan. Kita tahu akikah perintahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahihul Bukhari wa Muslim jilid 3 ada hadis Nabi Muhammad yang anjuran untuk orang tua yang punya kemampuan, kalau lahir anaknya perempuan, dia disunnahkan untuk memperingati kelahiran anak perempuannya dengan agenda acara akikah 1 ekor kambing. Dan Rasulullah menganjurkan agar umatnya, bagi orang tua yang punya kemampuan, kalau dia mempunyai anak, lahir anaknya laki-laki, maka Rasulullah menganjurkan, memerintahkan untuk memperingati kelahiran anak laki-lakinya dengan agenda acara akikah atau akikah dengan 2 ekor kambing. Jelas? Kalau perempuan 1 ekor kambing. Ya, tapi kalau ada orang mampu, walaupun yang lahir anak perempuan 7 ekor kambing pun tidak apa-apa, Ji. Kalau mampu. Ini kemampuan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Semua harus dilakukan sesuai kemampuan. Jelas ya? Berarti ini akikah ini adalah perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, tapi yang kita peringati kelahiran anak dengan agenda acara akikah, apakah anak sudah dipastikan akan menyelamatkan orang tuanya di akhirat? Jawab kita, be. Anak yang Rasulullah anjurkan peringati kelahirannya dengan akikah, apakah anak dipastikan akan menjamin orang tuanya masuk surga? Apakah orang anak tersebut ketika tumbuh dewasa akidahnya sudah benar yang akan bermanfaat untuk negara dan bangsanya? Belum tentu. Paham? Yang belum jelas saja statusnya,
Anak yang baru lahir, belum dijelas statusnya itu anak bakal jadi apa nanti di masa depan. Rasulullah tetap perintahkan, peringati kelahirannya. Dengan memperingati adalah timbul rasa syukur. Bukti agar benar-benar bahwa kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambah apapun jenis yang kita syukuri. Bahkan Allah menambah keberkahan apapun yang kita syukuri. Jelas sampai sini paham? Dan Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, tabe. Kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal yang namanya kitab suci Al-Quran. Betul atau tidak? Kalau bukan dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal bulan Ramadan. Betul atau tidak? Kalau bukan karena kelahirannya Nabi Muhammad, tidak akan ada yang mengenal Lailatul Qadar fi syahr Ramadan. Betul atau tidak? Kalau bukan karena kelahirannya Nabi Muhammad, karena semua terjadi karena lahirnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, sehingga Allah menambah nikmat-nikmat yang lain. Beberapa di antaranya berkah lahirnya Nabi Muhammad, kita merasakan setiap tahun yang namanya Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Bahkan sholat Jumat secara berjamaah itu ada karena dilahirkannya Nabi Muhammad. Berarti lahirnya Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar daripada semua yang dianggap besar, karena yang paling besar adalah bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang terbaik daripada semua yang dianggap paling baik adalah nikmat ketika kita mendapatkan status menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semua yang baik-baik terjadi karena adanya Allah menciptakan ciptaannya yang paling disayang. Dilahirkannya ciptaan yang paling disayang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak? Ayo kita sama-sama bersalawat. Salatullah salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling gamar. Ya, kalau ada orang bilang Nabi Yusuf lebih gagah daripada Nabi Muhammad, lain gagana. Kalau kegagahannya Nabi Yusuf membuat perempuan tergiur, membuat perempuan mendolimi dirinya sampai nangis di tangannya. Itu kisah dalam Al-Quran. Betul? Itu ketampanannya Nabi Yusuf. Tapi ketampanannya Nabi Muhammad, kegagahannya Nabi Muhammad, sempurnanya fisik Nabi Muhammad, itu membuat hati tenang, membuat hati tentram, zaman damai seumur hidup. Sehingga ketenangan lebih penting daripada kebahagiaan. Kenapa orang bahagia bisa pura-pura bahagia? Pura-pura makala, padahal hatinya calla-callai. Banyak pura-pura senang, padahal hatinya lagi kacau, lagi hancur. Yang paling penting yang tidak bisa orang pura-pura itu satu, ketenangan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan as-sakinah mawaddah warahmah, diawali dengan kalimat as-sakinah, yaitu ketenangan. Karena ketenangan tidak bisa pura-pura, benar-benar tenang, nyaman di dalam hati. Alhamdulillah. Dan di pertemuan ini juga tentang Maulid tadi sudah jelas nih ya, bahwa agenda akikah adalah isyarah
wal bisyarah yang diperintahkan Rasulullah agar kita berpikir bahwa yang pantas diperingati kelahirannya bukan cuma anak tapi yang paling pantas, bahkan lebih pantas daripada semua yang dianggap pantas adalah memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Nabi yang paling baik sifatnya, Nabi yang paling bagus budi pekertinya, Nabi yang paling bagus cara persahabatannya, paling bagus menjaga perdamaian. Karena sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi belum tentu bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan. Sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar memberikan pedoman-pedoman yang baik, tapi orang yang berbicara belum tentu bisa dijadikan pedoman. Sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar memberikan contoh-contoh yang baik, tapi yang memberi contoh yang baik belum tentu bisa dijadikan contoh yang baik. Betul atau tidak? Astagfirullah Rabbal waraya. Astagfirullah Astagfirullah Rabbal waraya. Pentingnya memperingati maulidnya Nabi Muhammad, karena di dalam peringatan maulid ada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jadikan contoh. Salah satu manfaatnya agar orang mengetahui bahwa di dalam kitab Sahihul Bukhari wa Muslim jilid 3 Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Ad-din huwal mahabbah. Intisari agama, intisarinya agama adalah mahabbah, cinta. Tapi tidak ada murid yang bodoh, tidak ada. Yang ada murid yang tidak cinta kepada gurunya. Karena kalau muridnya cinta sama gurunya, pasti semangat belajar selama gurunya mengajar. Karena adanya cinta, semangat. Dan tidak ada yang bodoh, tidak ada anak yang sebenarnya. Kalau bahasa yang lain, anak kurang ajar itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Yang ada itu kedurhakaan yang paling fatal itu adalah anak yang tidak mencintai orang tuanya. Karena dia tidak cinta kepada orang tuanya, dia rela membantah orang tuanya di hadapan orang. Dia rela menghina orang tuanya di depan teman-temannya. Padahal kalau dia sakit, bukan temannya yang menangis, tapi orang tuanya yang histeris menangis khawatir. Itu baru sakitnya saja ketika anak menderita. Disitulah kita pentingnya mengetahui ad-din huwal mahabbah. Intisari agama adalah cinta. Tanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad agar kita mau belajar menjadikan Nabi Muhammad pedoman yang baik. Kalau kita sudah jadikan pedoman yang baik, maka kita akan mengikuti perintahnya, termasuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Nikmat mana lagi yang kalian lupakan? Nikmat mana lagi yang kalian ingkari? Dan nikmat yang terbesar setelah menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah nikmat ketika kita memiliki orang tua. Masih hidup ki orang tua tak? Itu adalah nikmat yang terbaik. Sehingga siapapun yang masih memiliki orang tua, hargai orang tua tak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingati umatnya, ridallah fi ridal walidain,
Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Tapi kalau kita lagi baik sama teman-teman dengan sahabat baik itu dalam teman pekerjaan atau tongkrongan, kalau kita tidak memperhatikan orang tua, murka yang kita dapat dari Allah, cilaka yang akan dirasakan yang Allah berikan kalau orang tua terlupakan. Ingat, tabe, ibu, kok ngantre ngaseng ibu-ibu kan? Alhamdulillah. Tabe, pemoporan. Tidak ada gunanya hidup menderita terus. Tidak ada gunanya hidup kalau cuma tersiksa terus. Tapi penyebab siksaan, penderitaan itu dari diri seseorang anak yang maduraka sama orang tuanya. Dia sendiri yang ciptakan kerusakannya. Dia sendiri yang menciptakan dirinya menjadi orang yang dicelakakan oleh Allah karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La sa'adah," tidak akan dibiarkan selamat, bahkan tidak akan dibiarkan bahagia, tidak akan dibiarkan tenang, tidak akan dibiarkan tentram. Walaupun tabungannya banyak, tetap hidupnya hancur. Walaupun pasangannya cantik, tetap hidupnya rusak. Walaupun pekerjaannya bagus, tetap hidupnya kacau. Kalau dia menyakiti hati kedua orang tuanya. Allah menciptakan segala-galanya. Allah menciptakan dunia wa ma fiha, dunia beserta isinya. Lalu kita mengajak Allah bermusuhan. Kita tahu orang yang durhaka kepada orang tuanya itu terang-terangan mengajak Allah bermusuhan, terang-terangan melawan Allah. Melalui sumpahnya Rasulullah, ridallah fi ridal walidain. Bahkan dari sumpah Rasulullah, las sa'adah, tidak akan dibiarkan bahagia, tidak akan dibiarkan tentram, nyaman, Pak. Tidak akan. Penjabarannya bukan cuma di dunia. Anak-anak yang durhaka bukan cuma di dunia tersiksa. Anak-anak yang durhaka bukan cuma di dunia yang kacau hidupnya, walaupun cantik pasangannya, walaupun gagah suaminya, walaupun punya harta banyak, tidak akan dibiarkan tenang kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Sehingga itu di dunia, bahkan di alam barzah, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini penjabaran, penjelasan dari hadisnya Rasulullah bahwa tidak akan dibiarkan bahagia abadan selama-lamanya. Mereka-mereka yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan anak durhaka di alam barzah, tidak akan dibiarkan selamat. Dia akan terus dibakar hidup-hidup di alam barzah. Bukan cuma itu, fiyomil mahsyar, di hari manusia akan dikumpulkan, seluruh manusia akan ketakutan. Ingat, anak-anak durhaka akan dibiarkan ketakutan. Anak-anak durhaka akan dibiarkan kehausan. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan dibiarkan lolos. Bahkan fiyomul hisab, di hari amal ibadah diperhitungkan, di hari amal ibadah diproses, anak-anak durhaka tidak akan dibiarkan lolos. Bahkan fiyomul mizan. Tapi ini sebenarnya nasihat untuk anak-anak dan siapapun yang masih punya orang tua. Saya ini anak-anak sekarang sibuk main HP sementara ceramah kan. Tapi kusentreknya mau dari sekarang yang main HP kulihat lihat kok. Nana. Nanti pi main HP di rumah pi. Nanti pi kalau ndak lanjut ke ceramah itu berhenti ke ceramah kalau main HP. Di rumah pi main HP.
Ya, nanti lihat kuota internetnya di rumah dikasih habis. Tidak ini sekarang susah, ini repot zamannya nih. Sekarang ini serba online semua. Anak-anak main game online. Anak muda main judi online. Orang tua sibuk pinjaman online. Semuanya serba online. Akhirnya selesai karena ngindrangi. Berarti napandraki dirinya sendiri. Ini anak-anak jangan dicetak, jangan sampai terbiasa akhirnya dia pinjam serba online, akhirnya orang tua yang bayar. Biasa anak tahu kacak-kacak di HP ya. Lanjut atau tidak? Saya lanjutkan tentang penjabaran dari hadisnya Rasulullah, las-sa'ada abadan, tidak akan dibiarkan bahagia, tidak akan dibiarkan selamat selama-lamanya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan yaumul mizan, kita tahu yaumul mizan, hari amal ibadah ditimbang, amal baik. Kalau amal baiknya lebih berat, dia akan selamat. Tapi kalau anak durhaka ditimbang amal ibadahnya, dipastikan amal dosa-dosanya lebih berat. Karena durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Bahkan bukan cuma itu, kita tahu Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar pernah kita dengar ki? Rasulullah mengharap dan menunggu seluruh umatnya agar datang ke tempat Telaga Al-Kautsar. Siapapun yang minum di Telaga Al-Kautsar tidak akan merasakan haus abadan selama-lamanya. Tapi anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, anak-anak yang patotoai sama orang tuanya, tidak akan dibiarkan mendekati Telaga Al-Kautsar. Mendekati saja tidak. Bukan cuma itu, bahkan sirat, jembatan Siratul Mustaqim. Kita tahu jembatan Siratul Mustaqim, jembatan yang paling tajam, jembatan yang paling menakutkan, jembatan yang paling mengerikan. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir pasti akan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Dan ketika giliran anak kurang ajar lewat di jembatan Siratul Mustaqim, kakinya akan tergelitik sehingga dia akan jatuh dan berada di kerak-keraknya api neraka jahanam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Rasulullah, Nabi kita semua, pedoman kita semua, junjungan kita semua, Nabi Muhammad memanggil ya Allah, umatku ya Allah. Nabi Muhammad kepengen memberikan syafaat bagi siapapun yang sudah, apalagi sebelum bahkan yang sudah jatuh di dalam api neraka. Rasulullah ingin memberikan syafaat. Tapi apa itu syafaat? Pertolongan khusus. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tidak mengizinkan. Apa kata Allah? Ya Muhammad, saya izinkan engkau memberikan syafaat kepada umatmu yang lain. Saya persilahkan, kata Allah, agar engkau wahai Nabi Muhammad memberikan pertolongan kepada umatmu yang lain. Saya izinkan. Tapi saya tidak mengizinkan. Saya tidak mengizinkan, kata Allah, kalau engkau memberikan pertolongan kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena saya, kata Allah, sudah bersumpah bahwa anak yang kurang ajar kepada orang tuanya tidak akan ada satupun yang mampu menolongnya. Sehingga engkau wahai Nabi Muhammad, syafaatmu, pertolonganmu silahkan engkau bagikan untuk orang lain, untuk umatmu yang lain. Tapi anak yang durhaka, saya tidak akan biarkan engkau, saya tidak akan izinkan untuk menolong anak-anak yang durhaka. Sehingga anak-anak yang durhaka akan terus dibakar hidup-hidup di dalam neraka.
karena sudah tidak ada lagi pertolongan dan tidak ada lagi harapan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita perlu bahas ini? Karena sekarang kita berada di zaman banyak anak-anak yang rela mengorbankan hartanya demi teman-temannya, rela mengorbankan matraktir teman-temannya, dia rela korbankan hartanya untuk tongkrongannya, tapi perhitungan sama orang tuanya, betul atau tidak? Tapi ini saya ceramah tidak terlalu keras sih, marah-marah Tena aja. Enak di telinga ya. Lanjut atau tidak? Sekarang kita berada di zaman banyak orang yang selalu ada waktu, meluangkan waktu untuk tongkrongan, untuk teman-teman yang tidak jelas, teman-teman yang belum tentu menyelamatkan di akhirat, teman-teman yang belum tentu menangis ketika dia lagi sakit, teman-teman yang belum tentu datang ketika dirinya lagi sakit, belum tentu datang menjenguk ketika dia lagi sakit, teman yang datangnya ketika dia suka saja, ketika dia sudah berduka, temannya akan menghindar, sehingga yang menangis cuma orang tuanya, yang khawatir cuma orang tuanya. Sekarang kita berada di zaman banyak orang pintar, banyak orang bisa meluangkan waktunya untuk teman-temannya, tapi tidak ada waktu untuk kedua orang tuanya, betul atau tidak? Ketika teman-temannya menelpon, woi ngumpul ke dulu, ngopi-ngopi sama-sama, oh iya siap berangkat. Giliran orang tuanya yang menelpon, nak sini kita sakit kepala aku, belikan obat nak. Jawabannya apa? Nanti pi. Bahkan tidak banyak anak yang tidak sempat mengangkat telepon orang tuanya. Dia rela mengorbankan orang tuanya demi teman-temannya. Padahal seharusnya kita mengorbankan teman-teman tak demi kedua orang tua tak. Dibaliki. Betul atau tidak? Astaghfirullah Rabbil baraya. Astaghfirullah. Tabi. Astaghfirullah. Hadirin jamaah yang insya Allah diangkat derajatnya di dunia dan Allah angkat derajat kita di akhirat, amin. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro? Sering kita dengar itu kalimat. Coba kita perhatikan kalimatnya per kalimat. Coba kita perhatikan. Qu anfusakum. Jagalah dirimu dulu dijaga. Perhatikan dirimu, introspeksi dirimu, perbaiki dirimu, rubah dirimu. Bertobatlah dulu untuk dirimu. Mintalah ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu. Wa ahlikum. Setelah dirimu, baru wa ahlikum, keluargamu. Terlalu banyak sekarang orang fokus melihat koreksi orang lain. Bahkan lebih fatalnya lagi, anak mengkoreksi kedua orang tuanya. Tapi anak-anak siapapun di antara kita yang orang tuanya masih hidup, bayangkan memang dari sekarang kalau orang tua tak sudah menjadi jenazah. Siapapun di antara kita yang masih memiliki orang tua, bayangkan memang dari sekarang kalau orang tua tak sudah menjadi mayit, sudah meninggal dunia,
Penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, air mata tangisanmu ketika melihat jenazah orang tuamu sia-sia. Kalau engkau belum sempat minta maaf sebelum ajalnya dijemput. Perhatikan, anak wajib perhatian kepada orang tuanya, wajib. Dan anak harus mengikuti Rasulullah. Salah satunya adalah sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Sifatnya Rasulullah. Anak kalau punya sifat rendah hati karena mengikuti Rasulullah, tabe pemoporana, dia akan selalu mengalah setiap ada masalah kalau rendah hati. Dengan rendah hati, dia akan selalu minta maaf kepada orang tuanya, selalu minta maaf walaupun bukan dia yang salah. Anak harus cerdas dan harus berpikir tafakkur, untuk berpikir bahwasanya dulu, ingat, ketika orang tua tak bertambah umurnya semakin bertambah, maka orang tua akan merubah karakternya. Umur yang selalu bertambah semakin tua, kadang karakter semakin kekanak-kanakan. Betul atau tidak? Itu orang tua ya, kalau sudah tua semakin bertambah umurnya, semakin sensitif ki, semakin gampang tersinggung, semakin gampang sakit hati. Kembali masa lalunya menjadi anak-anak. Makanya jangan sampai ada anak yang jengkel melihat kelakuan orang tuanya. Tapi waktu kita masih kecil, waktu kita masih anak-anak, kasih pecah piring, kasih pecah ini, bahkan apa barang-barang berharga rusak. Orang tua tetap punya pikiran, tidak pernah nacala-calai orang anaknya karena dia tahu anak-anak yang melakukan. Makanya sekarang waktunya kita balas budi. Orang tua yang kembali menjadi anak-anak karena sudah tua, harus kita balas. Perhatikan dia. Hargai orang tuamu melebihi penghargaanmu kepada pasanganmu. Perhatikan orang tuamu melebihi perhatianmu kepada anak-anakmu. Sekarang banyak orang punya anak-anak, tapi yang dulunya anak-anak tumbuh dewasa, menikah sampai jadi bapak punya anak. Dia rela mengorbankan hartanya, bahkan nyimrangi. Dia pinjam uang demi membelikan mainan mahal untuk anaknya. Tapi perhitungannya luar biasa sama orang tuanya. Padahal anak yang dibelikan mainan belum tentu berbakti kepada dirinya. Tapi dia yang perhitungan kepada orang tuanya sudah pasti diazab oleh Allah. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu bagaimana nih sama orang-orang yang kepengen berbakti, kepengen birrul walidain, tapi ternyata orang tuanya sudah meninggal? Bagaimana nih kondisinya kita yang kepengen berbakti, kepengen berbuat baik kepada orang tua, tapi ternyata ibu bapak kita sudah meninggal dunia? Tapi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua tetap wajib dilakukan walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kita tahu ziarah ada salah satu asya. Ziarah itu ada 3 macam. Al-ula ziaratu bisihhah, mendatangi orang-orang yang sehat. Ziarah silaturrahim, itu ziarah yang pertama. Ziarah yang kedua, ziaratu alal marid, mendatangi orang sakit, menjenguk orang sakit. Itu ziarah, jenis ziarah yang kedua. Ziarah yang ketiga, ziaratul kubur. Sehingga anak, kalau dia tahu orang tuanya sudah meninggal tapi tidak pernah ziarah kubur, termasuk kurang ajar dan durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Boleh saya kasih contoh? Boleh saya kasih contoh? Boleh atau tidak? Tapi contohnya agak ekstrim sedikit, tidak apa-apa.
Enggak apa-apa. Tapi ini selalu dulu kapan ceramahku ya? Hah? Hah? Lanjut atau tidak? Pernah selalu dulu ya marangin tuh. Saya kasih contoh ya. Kalau ada kenalan tak yang masuk penjara, contoh ini. Contoh. Yang dikasih sama nah. Ini contoh. Kalau ada kenalan tak, siapapun kenalan tak, baik itu teman, sahabat atau bahkan keluarga, kalau masuk di dalam penjara, selama 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun tidak didatangi, bagaimana perasaannya? Dia yang di dalam penjara ini sadar ada keluarganya. Dia sadar dia punya keluarga. Tapi selama dia di dalam tidak ada keluarganya yang datang. Bagaimana perasaannya? Sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Kecewa luar biasa. Begitupun ketika orang yang sudah lama yang masuk di dalam penjara tadi, ada orang datang menjenguk, tapi yang datang tidak bawa apa-apa, tidak bawa rokok, tidak bawa makanan, tidak bawa apa, cuma datang saja. Nah tanya bagaimana kondisi tak di sini, bagaimana perasaannya yang dijenguk, yang didatangi? Kira-kira yang didatangi senang atau tidak? Tidak dibawakan dia apa-apa, cuma didatangi, dijenguk saja. Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Di dunia saja merasakan seperti itu. Bagaimana di alam barzah yang lokasinya lebih sempit 2 kali 1. Itu yang pertama. Yang kedua, di alam barzah, di dalam kubur dia sendirian. Orang kalau di penjara masih ada temannya, ditemani cerita. Kalau di alam kubur binafsi sendirian. Bagaimana nih kalau yang dikubur itu orang tua tak? Orang-orang anak-anaknya sibuk bekerja, sibuk bergaul, tapi lupa ziarah kubur. Bagaimana nih kecewanya orang tua yang dikubur? Dia sadar ada anaknya yang masih hidup, tapi tidak pernah datang ziaratul kubur. Itulah kenapa ziaratul kubur ahada min sunnah Rasulullah afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur salah satu sunnah afdal, yang terbaik, yang utama. Karena di ziaratul kubur, dengan ziarah kubur banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi. Beberapa di antaranya anak yang ziarah kubur, dia menjadi status anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan anak yang ziarah kubur akan mengingatkan dia kembali tentang kematian. Dan anak-anak yang ziarah kubur insya Allah akan didatangi, akan diziarahi kalau gilirannya meninggal dunia. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama sholawat kembali. Ya Rabbi bil Mustafa, semua baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ulangi lagi. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karani. Telah lahir Rasulullah, Nabi kita semua, pedoman kita, junjungan kita bersama. Telah lahir Rasulullah, Nabi kita semua, pedoman kita bersama, junjungan kita semua.
Semua kita membaca. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi, ya Rabbi bil balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibunya, Khadijah nama istrinya, Fatimah Azrah putrinya. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibunya, Khadijah nama istrinya, Fatimah putri tercinta. Semua, ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi, ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim. Kita minta kepada Allah demi keberkahan pertemuan ini, amin. Demi keberkahan masjid yang kita tempati ini, amin. Demi kemuliaan Nabi Muhammad yang kita peringati kelahirannya, amin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Semua yang hadir di sini, ya Allah, keluarganya dan orang-orang yang disayanginya, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah, dengan hati yang tenang, dengan hati yang tentram, dengan hati yang nyaman, ya Allah. Dan panjangkan umur kami, ya Allah, dengan kesehatan, ya Allah. Dan panjangkan umur kami, ya Allah, dalam taat kepadamu dan cinta kepada Rasulullah. Dan tolong, ya Allah, jadikan diri kami dan anak-anak kami dan orang-orang yang kita sayangi, ya Allah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu memperhatikan kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu membanggakan kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu memperhatikan kedua orang tuanya, anak-anak yang dijamin selamat di dunia, anak-anak yang menjadi sukses di dunia karena berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang berhasil di dunia karena berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang Allah, anak-anak yang panjang rezeki, yang banyak rezekinya, anak yang Allah Engkau perbanyak rezekinya, ya Allah, yang banyak rezekinya, Engkau luaskan hartanya, Engkau pergampang urusannya karena berbakti kepada kedua orang tua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkan kami, ya Allah, apabila ada di antara kami yang masih mengecewakan orang tua. Maafkan kami, ya Allah, apabila ada di antara kami yang masih menyakiti kedua orang tua. Maafkan kami, ya Allah, apabila ada di antara kami yang lupa ziarah kubur. Maafkan kami, ya Allah, ya Allah, apabila hati kami keras karena sulit menangis
melihat orang kondisi orang tua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, demi keberkahan pertemuan ini ya Allah, bijahi birrul walidain fi barzah ya Allah, di alam barzah Engkau selamatkan kami ya Allah, berkah berbakti kepada orang tua, fi yaumil mahsyar Engkau selamatkan kami ya Allah, berkah berbakti kepada orang tua, fi yaumul hisab, bahkan fi yaumul mizan, di hari amal ibadah ditimbang, kita Engkau selamatkan kami ya Allah, karena berbakti kepada orang tua. Bahkan di telaga Al-Kautsar Engkau persilahkan kami ya Allah, karena berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Bahkan jembatan Siratul Mustaqim Engkau selamatkan kami ya Allah, karena berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Bahkan syafaat Rasulullah Engkau izinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kami ya Allah, karena berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang kurang sehat atau keluarga kami yang kurang sehat, angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, sembuhkan ya Allah, dan selamatkan dari apapun jenis penyakit. Hadihin niyah bihaqqi Rasulillah, hadihin niyah bihaqqi Rasulillah, hadihin niyah bisirri Rasulillah wa bisirri suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat, surganya anak di bawah telapak kaki ibu, dan selamat atau suksesnya anak tergantung hatinya ibu. Kalau hatinya ibu senang, hatinya ibu bahagia, hatinya ibu tenang karena panggaukan perilaku anaknya, maka anak tersebut akan sukses, bahkan diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Mungkin cukup sekian. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang dipahami atau kurang jelas, maafkan saya, karena sumber masalah itu banyak, tapi kebanyakan terjadi karena dua, yaitu kalau tidak salah dengar, salah bicara. Jadi saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum juga saya tutup, saya persilahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, siapa tahu ada yang kepengen ziarah ke Rasulullah di Madinah, tanya Kak, pamokoran ayah, siapa tahu ada yang kepengen ziarah kubur di Madinah, ziarah Rasulullah di Madinah, tolong beritahu saya. Maafkan dan tolong doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabit.